1 Samuel 6 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Mengapa kamu berkeras hati sama seperti orang Mesir dan Fir'aun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermain-mainkan mereka? Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga ada damai sejahtera Allah yang memenuhi hati Ibu, Bapak, Saudara sekalian. Dan hari ini kita dimampukan untuk menjalani hari yang baru ini di dalam tuntunan kasih setia Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengeraskan hati itu kata yang dipergunakan oleh penulis kitab 1 Samuel untuk menggambarkan situasi dan kondisi orang-orang Asdod yang telah merebut tabut perjanjian dari tangan orang-orang Israel, umat Allah. Mereka padahal sudah melihat bahwa dewa mereka tidak dapat bertahan ketika disandingkan dengan tabut perjanjian. Patung Dagon itu jatuh, berkali-kali jatuh, berkeping-keping, dan mereka tetap tidak dapat mengerti apa yang sedang terjadi. Celakanya, mereka justru melihat keberadaan tabut perjanjian itu sebagai malapetaka. Mereka justru melihat keberadaan dua loh batu itu sebagai sumber celaka mereka. Itu sebabnya mereka cepat-cepat ingin menyingkirkan tabut perjanjian itu supaya mereka dapat kembali beribadah, menyembah kepada patung Dagon, dewa berhala mereka selama ini. Mereka tidak melihat, dan ini aneh sekali, betapa ternyata kuasa Allah telah dinyatakan di dalam kehidupan mereka sebagai satu bangsa. Mestinya ketika mereka melihat, ketika tabut perjanjian Allah itu disandingkan dengan patung Dagon, dan kemudian patung itu berkali-kali jatuh dan hancur berkeping-keping, mereka berubah. Seharusnya mereka ingat, seharusnya hati mereka menjadi celik. Oh, ternyata Dagon, dewa berhala yang selama ini kami sembah, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Israel, Tuhan Allah yang hidup, pencipta alam semesta ini. Oleh karena itu, kami meninggalkan Dagon.
Oleh karena itu, kami meninggalkan sesembahan kami. Oleh karena itu, kami mau meninggalkan berhala kami dan menyembah kepada Tuhan Allah yang hidup, Allah Israel. Mustinya begitu. Tetapi ternyata bukan itu yang terjadi. Mereka justru berburuk sangka. Mereka justru melihat bahwa keberadaan tabut perjanjian Allah Israel ini sebagai gangguan, juga ancaman demi keberadaan mereka. Mereka lebih suka, lebih menikmati keberadaan mereka selama ini dalam menyembah Dagon ketimbang mengalami hidup yang baru di dalam pemeliharaan Allah Israel. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap manusia, saya dan ibu bapak saudara seharusnya terus-menerus mengalami perubahan. Jangan ada satu orang pun di antara kita yang berkata, aku iki wonge yo ngene iki. Yen aku ngene iki ya tompon aku opo anane. Terimalah saya apa adanya. Jangan menuntut saya berubah begini atau berubah begitu. Di satu sisi memang betul, ibu bapak saudara yang terkasih, kita semua memiliki karakter sendiri-sendiri, memiliki temperamen sendiri-sendiri, memiliki background, latar belakang kehidupan sendiri-sendiri, yang itu semua membuat hidup kita menjadi apa adanya seperti yang kita jalani pada hari ini. Tetapi, bukankah pengalaman demi pengalaman rohani, situasi demi situasi dan kondisi demi kondisi yang Tuhan izinkan untuk kita jalani dan kita hadapi sebenarnya adalah wadah di mana Tuhan terus membentuk kehidupan kita semakin lama menjadi semakin serupa dengan anaknya yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan oleh karena itu seharusnya hidup kita pun semakin lama semakin menjadi lebih baik, berubah, berubah, dan terus mengalami proses perubahan. Pimpinan Roh Kudus senantiasa memampukan hidup kita dibentuk sedemikian rupa menjadi semakin baik. Dan oleh karena itu, jangan keraskan hati kita. Jangan katakan bahwa aku iki wonge yo ngene iki, aku wis ora iso diowahi meneh. Saya orangnya ya begini ini, tidak bisa berubah lagi. Kalau perubahan itu datangnya dari orang-orang di sekitar kita, memang kita bisa katakan jangan lakukan itu. Don't push me like that. Tetapi kalau Allah sendiri, Roh Kudus sendiri yang bekerja dalam hati kita, mengubah hidup dan hati kita semakin lama menjadi semakin baik. Apakah kita akan tetap menutup mata? Apakah kita akan tetap menutup telinga? Apakah kita akan tetap menutup hati terhadap pekerjaan karya Tuhan di dalam hidup kita? Jangan. Bukalah hatimu, bukalah
hidupmu, dan biarlah, izinkanlah Roh Kudus bekerja di dalam hatimu, dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mau membuka hati dan kehidupan kami, mengizinkan Roh Kudus bekerja dan berkarya di dalam hati dan kehidupan kami, membentuk hidup kami menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Bekerja dan berkaryalah. Kami siap Tuhan bentuk menjadi pribadi-pribadi seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak Saudara. Selamat melanjutkan perjalanan hidup Ibu Bapak Saudara. Percayalah, Tuhan terus bekerja memproses hidup Ibu Bapak Saudara menjadi lebih baik, sehingga hidup kita boleh dipakainya menjadi berkat bagi orang-orang dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Amin.